Halang orang bisa khusyuk di dalam sholat itu, para ulama mengatakan adalah sibuk dengan urusan dunia. Orang itu kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, Pak mungkin ya, sangat sulit sekali untuk bisa khusyuk. Kenapa? Karena sehari-harinya dia bercetak dengan urusan-urusan dunia itu, sehingga kadang-kadang ketika dia ini sedang kondisi repot, sibuk, ya, saat itu panggilan Allah untuk ibadah sholat, maka otomatis ketika dia tidak meninggalkan pekerjaannya, kesibukannya, urusan dunia, maka sudah untuk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita sedikit. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus adalah mereka yang beriman dengan keimanan yang benar, tidak abu-abu. Dan yang kedua, kata Allah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ini dijelaskan di dalam ayat yang kedua, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya, mereka insya Allah akan masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, ulum yang sami mudah-mudahan termasuk ahlul jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Lah, apa yang dimaksud dengan khusyuk para jamaah Bapak Ibu? Nah, ini penting sekali ya. Tema kita tentang khusyuk ya di dalam sholat. Sebelum saya menyampaikan definisi pengertian khusyuk dan tata cara supaya khusyuk, itu saya jelaskan apa yang telah disampaikan Nabi, bahwa ketika mendekati hari kiamat, ya, ini semakin dekat hari kiamat kita nih Pak Bungi, Rasulullah sudah memprediksikan orang yang khusyuk di dalam sholatnya itu jarang, bahkan sedikit sekali. Bahkan sedikit sekali, bisa jadi katakan 0,01%. Di akhir zaman, ya, di akhir zaman. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah hatta la taru fiha khashi'an. Al-khusyuk. Pertama kali nanti yang diangkat oleh Allah dari manusia, yang pertama kali dari kehidupan manusia adalah khusyuk, sampai engkau tidak melihat di antara mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini prediksi Nabi, nggih nopo-nopo Pak. Ya, kita jujur aja. Oh, saya sudah khusyuk Ustaz. Kalau ada mengatakan saya sudah khusyuk, maka ini bertentangan dengan Nabi. Kenapa? Nabi mengatakan pertama kali yang akan dicabut oleh Allah di antara manusia adalah khusyuk, sampai engkau tidak akan bisa melihat di antara mereka yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Masya Allah, ini sangat mengerikan. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti ini, kadang-kadang kita ini khawatir dan takut, jangan-jangan kita termasuk di sini. Ya, apa boleh buat? Karena Nabi mengatakan seperti ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Kenapa orang tidak bisa khusyuk, Pak Bu? Pertama, tidak ikhlas, setengah hati. Orang kalau setengah hati itu rusak ibadah sholatnya. Jadi ikhlasnya itu bagaimana? Ikhlas itu adalah membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Apa? Syirik. Syirik kecil, Pak. Kalau syirik besar mungkin ya jarang sekali orang. Tapi artinya yang terjadi menimpa itu ketika orang mau sholat itu syirik kecil ini yang paling berat. Riya, pamer, ujub, dikusuk-kusuk nih, diapik-apik nih, sungkan. Nah ini, Ustaz, kok sungkan ada? Iya,
Ada orang yang sholat tapi sungkan krono mertuane, sungkan krono enek wong tuane, sungkan mergo enek koncone, enek jamae, sungkan mergo enek tonggone. Tinimbang gak sholat, melu sholat. Ini setengah ikhlas. Bahkan tidak ikhlas. Yang kebanyakan kata Allah Pak, yuraun, apa yuraun? Riya, pamer. Nah, itu. Jadi ini bahaya Pak. Makanya untuk membersihkan hati ini nggak mudah memang. Karena pada dasarnya sifat manusia itu, para ulama mengatakan, pada dasarnya sifat manusia itu senang dipuji, senang dihormati, senang digunggung. Apa digunggung? Ya dipuji-puji. Itu para ulama mengatakan itu sifat dasar manusia. Ya. Maka untuk menghilangkan itu, proses kata Allah adalah membersihkan hati. Makanya tadi dibacakan oleh imam tadi ketika kita sholat itu, apa kata Allah di dalam surat Al-A'la? Ya, tadi imam bacakan surat Al-A'la, gitu ya, Ustaz ya, lain. Apa kata Allah? Pada afla man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Alangkah beruntungnya orang yang bisa membersihkan hatinya. Loh ini. Allah tadi mengingatkan kita di dalam sholat kita Pak Bu. Orang yang hatinya bersih itu orang yang paling beruntung. Orang yang bisa khusyuk itu kalau hatinya apa? Bersih. Wa dzakara isma rabbi fasalla. Caranya bagaimana? Orang yang bisa membersihkan hatinya supaya bisa ikhlas itu banyak berzikir. Tanya apa? Banyak berzikir. Dan sholatnya dijaga dengan benar. Dan saya Pak Bu, kalau kita pengen mengikuti resep Allah dan Nabi, jalankan. Caranya bagaimana? Mulai biasakan kita banyak berzikir. Lisan ini selalu basah dengan zikir, insya Allah nanti hati kita bersih. Para ulama mengatakan untuk membersihkan kotoran-kotoran hati itu dengan zikir. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau pengen hati kita bersih Pak Bu, supaya tidak ada kotoran hati, ya seperti riya, ujub, sombong, dengki, iri, lan sak pitute, banyak berzikir lisan itu. Tapi kalau tidak banyak berzikir, jangan harap hati bisa bersih. Pasti nanti noda-noda penyakit masuk lagi Pak. Iri, dengki, hasad, ujub, pamer, sombong, lan sak pitute. Itu resep okay, untuk membersihkan hati. Kata Allah, wa dzakara isma rabbih fasalla. Diawali dengan banyak mengingat Allah, kemudian menjaga sholat. Itu kalau pengen hati kita bersih. Maka kalau sudah hati kita bersih, insya Allah bisa khusyuk di dalam sholat kita. Karena apa? Akan tumbuh keikhlasan. Yang kedua, orang tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Di samping dia tidak ikhlas, banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Orang itu kalau masih senang berbuat dosa Pak Bu, kata Allah dan kata Nabi dan para ulama katakan kowe kakean dosa. Dosane sik pirang-pirang terutama dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Mana dalilnya? Kalau kita buka di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ayat yang ke-14, Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menyatakan sekali-kali tidak. Artinya apa? Orang-orang yang akan mereka diancam dengan api neraka selama di dalam hati mereka ada ron. Apa ron Pak Bu? Kotoran hati disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu,
Orang yang banyak berbuat dosa, ini hatinya tidak akan bisa khusyuk, Pak. Ayo jalan wes. Kebiasaannya nggih nyun sewu, terutama nyun sewu nih ibu-ibu, hati-hati nggih para umahat. Suka gibah, rasan-rasan, suka nyelatu. Ya, suka ngerasani, suka gibah, nyelatu, menghina, mengolok-olok, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba. Jangan berharap bisa khusyuk di dalam sholatnya. Hatinya masih kotor. Jadi orang yang, kata Allah, yang orang yang hatinya kotor ini akan membuahkan ucapan yang kotor juga, Pak. Sering saya katakan nih, hati yang bersih akan juga membuahkan ucapan perkataan yang bersih. Nang ngarepe ketoke apik, nang mburine busuk, rasan-rasan. Ada nggak tadi? Ada nggak tadi? Banyak. Padahal Allah mengancam, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, masuk neraka orang yang suka mengumpat, menghujat, rasan-rasan, gibah. Ya, saya sekali lagi katakan, orang tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya selama dia masih melakukan perbuatan dosa, belum bisa meninggalkan perbuatan yang buruk. Ya, belum dosa-dosa yang lain. Ya, ini contoh real yang sering di tengah masyarakat kita, ya. Yang enteng-enteng ya, Pak. Terutama berkata-kata yang jorok atau kotor, suka misuh. Kalau orang Jawa itu apa? Suka misuh. Orang itu kalau marah biasanya, Pak Bung, kan nggak terkontrol ini pikirannya ini ya, akalnya tuh tertutup. Nah, ini keluar kadang-kadang ucapan yang kotor, kata-kata jelek ya, setan kayak dan yang lain, setan lu gitu. Nah, orang yang kebiasaan berkata-kata yang jorok atau kata-kata yang buruk keluar dari lisannya ketika dia marah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, jangan berharap bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Hatinya masih kotor. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lain ya, seperti mengambil hak yang bukan miliknya, menipu, merampok, ya, menipu dalam utang dan yang lainnya. Alhamdulillah. Banyak lagi ya. Makanya ini yang sering terjadi di masyarakat kita ketika kita lihat orang-orang yang tidak berakhlak yang baik, ya, atau diri kita sendirilah tidak melakukan perbuatan yang baik, sebaliknya melakukan perbuatan yang buruk, maka itu tandanya hatinya tidak bersih. Orang kalau tidak bersih, karena ada kotoran, ada dosa, maka dosa itulah yang menutupi hatinya, kata Allah. Sehingga orang pengen bisa khusyuk tidak akan mungkin. Kenapa? Karena terhalangi dengan kotoran. Cahaya itu tidak akan bisa masuk. Ya, kita pending dulu, adzan dulu, sebentar. Baik, kita lanjutkan sebentar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penghalang-penghalang orang bisa khusyuk di dalam sholatnya, para ulama menjelaskan yang pertama adalah kurangnya ikhlas atau tidak ikhlas ketika menjalankan ibadah sholat karena terganjal dengan noda-noda syirik yang menjadi penghalang dari khusyuknya atau yang bisa merusak daripada niat dan tujuan untuk ibadah sholat ya. Maka yang kedua adalah perbuatan dosa dan maksiat itu bisa menjadi penghalang untuk bisa khusyuk di dalam sholat yang sudah kami paparkan tadi. Yang ketiga, penghalang orang bisa khusyuk di dalam sholat itu para ulama mengatakan adalah sibuk dengan urusan dunia. Orang itu kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, Pak mungkin ya, sangat sulit sekali untuk bisa khusyuk. Kenapa? Karena sehari-harinya dia bercetak dengan urusan-urusan dunia itu, sehingga kadang-kadang ketika dia ini sedang kondisi repot, sibuk, ya, saat itu panggilan Allah untuk ibadah sholat, maka otomatis ketika dia
tidak meninggalkan pekerjaannya, kesibukannya, urusan dunianya, maka sulit untuk bisa khusyuk. Orang yang sibuk dengan urusan pekerjaannya, maka yang terjadi apa? Ya kebanyakan minsewu, kesusu-susu sholatnya. Jadi kalau untuk bisa khusyuk itu sulit. Ya. Makanya sampai Allah itu mengingatkan kepada manusia yang direpotkan, dilalaikan dari urusan-urusan dunia pekerjaannya, sampai kemudian mereka mengakhir-akhir sholatnya, itu akan sulit untuk bisa khusyuk. Makanya orang yang biasanya tenang dalam ibadah sholatnya itu adalah orang yang bisa betul-betul memanage, mengatur waktu sholatnya dengan pekerjaan. Ini waktu sholat berhenti sebentar, dia sholat dulu. Baik. Apapun kerepotannya, sesibuk apapun, dia berusaha untuk meninggalkan kerepotan kesibukan tadi untuk sebentar dia sholat. Makanya turun di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-37, Allah Ta'ala menjelaskan, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fi qulubil absar. Apa kata Allah? Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan, disibukkan dengan urusan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan jual belinya, dengan segala apapun yang itu bisa melalaikan dia dari ibadah sholat, dari mengingat Allah, dari membayar zakat. Orang seperti ini adalah orang yang takut kepada Allah. Coba, tanda orang yang takut kepada Allah itu ketika waktu-waktu sholat itu dia sesegera mungkin untuk meninggalkan pekerjaannya demi untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Maka ini penting sekali ya kita garis bawahi. Makanya kalau kita pengen khusyuk, ya, memang berat. Selama kita masih berat untuk meninggalkan pekerjaan kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Kalau kita sholat itu kadang-kadang nggak bisa khusyuk. Kenapa? Kadang-kadang kesusu-susu, terburu-buru kita. Jadi nggak bisa nikmat dalam sholat, nggak bisa nikmat lezatnya ibadah sholat itu sama Allah itu dicabut. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam diri kita, hati kita ini masih cinta dunia. Masih apa? Cinta dunia. Pengen iki, pengen iki, pengen iki, pengen iki. Nah itu yang ketiga ya. Jadi orang yang sulit untuk bisa khusyuk atau penghalang khusyuk adalah ketika dia masih disibukkan, dilalaikan dengan urusan dunia, pekerjaan, keluarga, dan yang lainnya. Nah itu. Yang terakhir, penghalang orang bisa khusyuk di dalam sholat. Ya. Selain dia sibuk dengan urusan pekerjaannya, bisnisnya, dan yang lainnya, yaitu ketika seseorang itu sudah betul-betul dia ini tidak mampu untuk bisa menjaga akhlaknya. Jadi kalau orang yang punya akhlak yang buruk, pribadi yang buruk, ini tidak bisa khusyuk. Meskipun dia tidak melakukan perbuatan yang haram. Nah, tadi kan perbuatan dosa ya. Dia tidak minum, tidak judi, tidak zina, tidak merampok, tidak membunuh, makan riba. Tapi ada kelemahan dalam dirinya, punya akhlak yang jelek. Punya akhlak yang jelek. Contohnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami ini ahli ibadah, ahli ibadah. Masya Allah, sholatnya tertib, jamaah tertib, tapi perilakunya jelek terhadap keluarganya. Suka KDRT, suka bentak-bentak, suka omongan-omongan kotor kepada anak-anaknya dan istri-istrinya. Ya. Apalagi akhlak-akhlak yang lainnya.
Lah ini kalau pengen khusyuk nggak bisa. Ini biasa nyepur gitu ya. Ini orang yang suka seperti ini nggak bisa khusyuk. Jadi tolong saya nasihatkan, kalau dihilangkan yang kebiasaan seperti ini. Ini akhlak yang tidak baik. Kenapa? Ini sudah mengganggu orang lain, juga merusak kesehatan. Ya, kenapa? Nabi sendiri mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairul li ahli. Kalian akan bisa menjadi suami pemimpin di dalam rumah tangga yang baik kepada keluarganya, manakala dia memperlakukan keluarganya juga dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga, kalau dia masih menunjukkan pribadi yang buruk, marah-marah tanpa sebab, ada masalah di kantor, pulang kerja tiba-tiba marah, istrinya dimarahi, anaknya dimarahin tanpa sebab, ini nggak bisa Pak dia. Kalau sholatnya bisa khusyuk, kenapa? Karena punya akhlak yang buruk. Suka dusta, ya, suka dia nggak jujur dan yang lainnya. Nah, ini akhlak yang buruk. Sedikit-sedikit main tangan, KDRT, nah itu, dan masih banyak lagi. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, orang kalau pengen bisa khusyuk itu adalah tunjukkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena Nabi sendiri menjelaskan pergaulan manusia dengan akhlak yang mulia. Orang yang punya akhlak mulia itu wujud dari mana? Dari hati yang mulia. Orang kalau hatinya mulia, maka insya Allah bersinar cahaya. Maka cahaya itulah yang akan memudahkan dia untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ya, jadi itu yang kami paparkan terkait penghalang-penghalang orang tidak bisa khusyuk di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, sifat-sifat orang masuk surga Firdaus itu memang enggak mudah teringat. Selama kita bisa melakukan hal-hal syarat-syarat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, terutama di dalam sholat kita ini harus bisa khusyuk, tenang, merendah diri, taat, ya, dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kita ikhlas, berakhlak yang mulia, tidak disibukkan dengan urusan dunia, maka insya Allah minimal itu akan bisa menambah kekhusyukan kita di dalam sholat. Meskipun tidak sampai 100%, paling tidak 70, 80 sudah lumayan. 50 saja sudah lumayan Pak Bu, ya? Apalagi sampai naik lagi, ya. Wa yaziduhu khusyu'an. Jadi orang-orang yang betul-betul dia ini bisa mengamalkan perintah Allah, hadis-hadis Nabi, syariat Allah dan yang lainnya akan bisa menambah kekhusyukan mereka. Itu kata Allah. Saja kurang lebihnya, semoga bermanfaat apa yang kita kasih pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan, ya, terkait dengan penjelasan-penjelasan khusyuk di dalam sholat kita, ya. Karena memang pembahasan ini tidak sedikit Pak Bung, karena ini penting yang harus kita pahami dan kita mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Banyak Allah yang tahu kebenarannya. Itu saja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.